Selamat datang lagi di Malvin di tahun 2025 ini ya. Apakah event Wibu atau komunitas anime, komunitas Jepangan apapun itu lebih baik di tahun 2025 awal ini? Sebenarnya enggak juga, tapi kalau misalnya kita throwback dulu ke tahun 2024, memang kita udah lihat banyak kasus dari mulai influencer, event organizer sampai wibu-wibu receh yang emang banyak dramanya. Cuma yang jadi masalah adalah di tahun 2025 ini ternyata kita dapat banyak insight dan juga sedikit pelajaran dari drama-drama yang ada gitu di tahun 2025 awal ini. Bahkan dari akhir tahun 2024 ini kita juga dapat beberapa pelajaran yang dimana komunitas wibu cosplay anime ini kayaknya emang udah lebih dari sekedar nggak sehat doang. Well, kita tahu kalau misalnya ada salah satu influencer favorit kita, sebut aja inisialnya Larissa gitu ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang berulah sih udah lama banget berulahnya ya. Cuma emang baru sekarang aja ke blow up. Dan maksudnya ke blow up itu adalah orang-orang akhirnya berani speak up kalau Larissa itu kelakuannya seperti ini. Belum lagi ada satu event yang bisa gue bilang gitu kan. Tapi ya udah it's okay lah. Mungkin emang eventnya itu event dia, tapi karena itu di brandingnya event wibu mungkin ya awalnya, jadi orang-orang nyangkanya itu event wibu atau kita sebut aja motion anime, digarap sama Papa Brando ya, papa kesayangan kita yang sangat disayangkan ternyata malah mengangkat seorang pawang judol, ex pawang judol dan juga ex narkoboy. Sangat disayangkan dan ternyata dia dibela habis-habisan, dan di situ juga yang jadi masalah adalah orang-orang yang ngefans sama beliau juga tetap ngebela beliau padahal itu keputusan yang cukup salah. Oke, gue mau bahas dulu dari event wibu komunitas Jepangan anime ini dirusak sebenarnya sama siapa. Kalau kita ngomongin yang suka ngerusak konteksnya komunitas, pasti datang dari komunitasnya itu sendiri, datang dari para penggiatnya itu sendiri. Atau misalnya kita bisa bilang setiap penggiat, setiap hobi itu pasti ada yang namanya influencer. Nah, influencernya ini adalah biasanya yang berperan lebih ke arah orang-orang yang memimpin massa untuk bergerak, atau memang dia berpengaruh dalam event Jepangan ini sendiri gitu, atau misalnya dalam komunitas wibu anime dan cosplay ini sendiri. Cuma sangat disayangkan ternyata salah satu cosplayer yang mau gue sebut di sini adalah berinisial Larissa Roosevelt. I'm sorry Mbak Larissa, gue harus sebut. Sangat disayangkan ternyata mencontohkan hal yang sebenarnya kurang baik ya. Maksudnya kurang baik adalah gue bisa bilang kalau dia adalah contoh yang cukup buruk sebagai influencer atau sebagai KOL, sebagai orang yang banyak panutannya. Ternyata cara dia meminta maaf setelah kasus kemarin rame itu bukannya dia minta maaf secara langsung atau secara terbuka, dia malah klarifikasi membela diri dengan teks ChatGPT. Anyway, gue ngerasa itu ChatGPT karena kalau misalnya kita AI cek sebenarnya memang itu ada 90%. Di atas 90%, itu di atas 50% aja udah dicurigain, ini udah di atas 90%. Sebenarnya AI itu nggak bisa ngedetek sepenuhnya ya bener atau enggak gitu. Cuma yang jadi masalah adalah kalimat-kalimatnya sangat membela diri, yang itu dimana jadi masalah dan bikin kericuhan lagi. Jadi ketika Larissa muncul lagi di publik gitu setelah dia menghilang, sangat disayangkan. PR dan damage controlnya jelek banget. Pertama kenalin, ini adalah Larissa, seorang cosplayer yang cukup problematik. Tentang siapa itu Larissa. Tapi ya namanya influencer gitu ya, mungkin karena dia harus minta maaf dan mungkin rate harganya turun gara-gara drama. Well, I don't know. Ini ada drama-drama apa lagi guys? Kanan kiri, depan belakang digoreng. Well, ini ada ya salah satunya adalah influencer favorit kita, Winda Basudara ya, yang kemarin katanya mau mainin Love and Deep Space. Sebenarnya gini, gue bisa bilang kalau ini tuh salah satu blunder terbesarnya Winda Basudara selain motion anime yang katanya udah bisa menyusul Komifuro dalam segi follower doang, yang mana itu menurut gue udah ngaco banget. Dan sekarang maksudnya kemarin dia mau mainin Love and Deep Space yang dimana itu targetnya cewek-cewek dan dia mau mainin, mau streamingin. Sebenarnya itu lebih ke arah jangan ya. Kalau misalnya kita berkaca dari beberapa kasus sebelumnya adalah Winda Basudara ini kalau misalnya dia nggak cocok sama gamenya atau bilang gamenya jelek, itu langsung di rate bintang 1 Pak. Dan itu sangat berpengaruh sekali untuk orang-orang dan
masalahnya fans-fans yang Winda Basudara ini, fansnya Brando, mereka mendukung untuk bintang 1 gamenya, bahkan gamenya aja belum dimainin, bahkan gak jadi dimainin, tetap di bintang 1 dan mereka berharap game ini bakal diblokir. Jadi begini kalau misalnya pengaruh influencer dalam ya dunia gamenya, dalam dunia gamenya aja udah ngaco ini gitu, apalagi kalau misalnya di ranah eventnya itu sendiri. Gue sendiri sih sebenarnya sangat bersyukur ya kalau fans-fansnya mereka nggak nyerang gue ketika gue ngebahas Motion Anime ini sengaco itu. Kenapa lu harus ngebandingin event lu dengan Komifuro yang dimana itu nggak seimbang, yang satu event segmented tapi skalanya Asia, yang satu lagi event lu ya festival yang skalanya Indonesia tapi bintang tamunya sekebon gitu. Itu kan nggak bisa dibandingin sebenarnya. Pengaruhnya Winda Basudara ini juga di event Wibu, di komunitas anime cukup besar, bahkan yang sangat disayangkan ternyata dia menyediakan tempat untuk hal-hal yang berbau gorengan. Kalian bisa nilai sendiri aja ya. Dan ya, tapi kalau kita ngomongin soal Larissa doang kayaknya nggak fair ya. Kalau misalnya kita ngomongin lagi faktor-faktor yang lain, salah satunya adalah event organizer yang mulai ngaco sih sekarang. Gue bisa bilang kalau event organizer yang FOMO, event organizer yang luar biasa ngaco gitu ya. Jadi mereka bikin event Jepangan, tapi pada dasarnya mereka isinya tuh nggak tahu apa Jepangannya, nggak tahu apa intinya. Yang jelas di situ ada coswalk, terus ya inilah event Wibu, ini event Jepangan gitu. Gua nggak ngerti ini gimana, dan sekarang udah mulai di milking. Sebenarnya kalau misalnya kalian melihat dari sisi yang biasa aja atau satu sisi aja, ini kayak oh ya udah nggak apa-apa, ini kan yang penting event dapat duit gitu. Tapi di satu sisi ini malah bisa matiin dari esensi dari event cosplay atau event Jepangannya itu sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya gue pernah bilang sebelumnya, kalau event itu makin banyak berarti value-nya bakal berkurang, apalagi kalau misalnya tabrakan, apalagi kalau misalnya eventnya ini sendiri ada di dalam event. Atau misalnya kayak contoh gini, kalau itu cosplay, ini cosplay ada di dalam sebuah event yang sebenarnya bukan event cosplay, bukan event Jepangan, atau bukan event yang intinya itu ada unsur-unsur animenya lah, atau misalnya ada game Cina kayak Genshin gitu enggak. Kalau misalnya itu diadain terus tiap minggu sampai tabrakan dan ternyata hanya event di dalam event, itu bisa ngurangin banget value-nya, yang dimana kedepannya mungkin akan cukup sulit sponsor masuk, atau misalnya permintaan mall-mall juga bakal berkurang. Ya itu kalau misalnya kita ngomongin dari sisi yang lebih dalam lagi, cuma gue gak bakal bahas itu. Dan yang jadi masalah adalah sekarang event Impact Nation, yang dimana ini event yang cukup besar, tapi sayang sekali ternyata event organizer-nya sangat bermasalah dan ternyata dia kabur. Dan di situ juga sangat disayangkan dari pihak Impact Nation, mereka selain kabur ternyata suka ngerusak kerjaan orang. Kalau kita udah bahas influencer dan kita udah bahas, kali ini gue bakal bahas dari sisi orang awam yang ternyata ikut meramaikan event Jepangan ini, dan juga orang-orang FOMO atau orang-orang awam ini ternyata ikut berperan dalam merusak skena Jepangan ini sendiri. Maksudnya merusak ini adalah ternyata mereka suka ngevideoin terus nge-upload ke sosial media terus diviralin. Tahu gak sih fenomena anak-anak otage, anak-anak Chikage yang disebut marah-marahin lantai? Sebenarnya sih gue gak ada masalah ya, karena gue juga bergelut di hobi dan gue juga punya hobi. Tapi karena orang-orang awam, orang-orang normis ini ternyata mereka orang-orang yang memang pada dasarnya gak seneng lihat orang lain seneng, di-upload dan dipermalukan dah di publik. Bangsat bener. Bahkan ada di Twitter yang bilang katanya lebih baik gue narkoboy sama ngerokok daripada gue ngelakuin hal tersebut. Orang lebih baik mengkonsumsi hal yang berbau obat-obatan terlarang dibandingkan ya ngegiatin hobi yang seperti itu. Ya sebenarnya hobi mah apapun juga boleh. Hobi juga selama positif dan atau selama lu asik dan lu gak ngeganggu orang, ya itu hobi gitu kan. Kalau misalnya lu ngegangguin orang terus lu klaim hobi, sebenarnya itu bukan hobi, tapi emang lu aja yang brengsek sebenarnya. Ya ini contoh-contohnya, lu ngerekam orang sembarangan terus lu upload tanpa concern, tanpa persetujuan orang yang lu rekam itu sendiri. Ya kita tahu lah di tahun 2024 ke belakang, tahun 2022, 23, 24 itu menjadi puncak-puncaknya di mana event wibu, para pecinta anime dan cosplayer itu ke-up ke publik, yang bahkan ada beberapa orang yang bagusnya adalah mereka bisa dapat pekerjaan juga, bisa dapat rezeki. Salah satunya adalah event organizer dan juga para cosplayer yang dapat rezeki lebih.
ya itu bagus karena di sini berarti industrinya berputar. Dan karena industrinya berputar, orang-orang baru yang masuk pun datang gitu kan, mereka cari duit. Tapi sayangnya orang-orang baru ini nggak semuanya cari duit dengan cara yang sama, maksudnya cara yang benar-benar berproses. Mereka kayak cari duit, ya udah gue mau cari duit aja gitu di situ. Sangat disayangkan sekali teman-teman. Tapi kalau menurut gue sih ya, gue cuma berharap event Jepangan kedepannya ya nggak mungkin sih kalau misalnya nggak ada drama gitu ya dalam seminggu aja gitu. Tapi gue berharap ya drama-drama begini ya bisa berkurang lah ke depannya. Dan gue cuma berharap untuk orang-orang yang menggiati komunitas ini, menggiati hobi ini, mau cosplay anime, game yang berbau anime juga gitu. Gue saranin kalian gak usah malu, kalian juga gak usah patah semangat gitu untuk ngejalanin hobi kalian. Gue cuma bisa bilang semoga kalian bisa ngegiatin hobi ini lebih baik lagi ya, seenggaknya kalian bisa membagi waktu untuk lebih baik lagi dan juga tunjukkan ke masyarakat kalau hobi ini tuh tidak negatif.